Sekolah vernakular di Malaysia yang menggunakan bahasa ibu seperti Mandarin dan Tamil sebagai bahasa pengantar sekolah sudah lama menjadi bagian dari sistem pendidikan di Malaysia. Meskipun sekolah ini memiliki peran penting dalam mempertahankan bahasa dan budaya komunitas Cina dan India, keberadaan sekolah-sekolah ini juga menimbulkan kekhawatiran mengenai dampaknya terhadap penguasaan dan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional. Pada negara yang beragam etnis seperti Malaysia, isu ini mengundang perdebatan, terutama pada dampak terhadap bahasa Melayu yang semakin terpinggirkan. Sekolah vernakular di Malaysia mengacu pada sekolah yang menggunakan bahasa ibu seperti Mandarin dan Tamil sebagai bahasa pengantar utama. Jenis sekolah ini termasuk Sekolah Jenis Kebangsaan Cina (SJKC) dan Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil (SJKT). Mereka memainkan peran penting dalam melestarikan bahasa dan budaya komunitas masing-masing. Sekolah vernakular didirikan pada era kolonial Inggris untuk melayani komunitas imigran Cina dan India yang ingin mempertahankan bahasa dan budaya mereka. Setelah kemerdekaan Malaysia pada tahun 1957, sistem pendidikan nasional diperkenalkan, tetapi sekolah vernakular tetap dipertahankan berdasarkan permintaan masyarakat. Sekolah vernakular membantu melestarikan bahasa dan budaya komunitas Cina dan India. Mereka menyediakan pilihan pendidikan yang beragam, memungkinkan orang tua untuk memilih pendidikan dalam bahasa ibu bagi anak-anak mereka. Sekolah vernakular sering menunjukkan prestasi akademik yang tinggi, terutama di mata pelajaran sains dan matematika. Misalnya, sekolah-sekolah Cina seringkali mencatatkan hasil yang baik dalam ujian nasional. Beberapa pihak berpendapat bahwa sekolah vernakular menghambat integrasi nasional dengan memisahkan siswa berdasarkan bahasa dan etnis. Tokoh seperti Tun Dr. Mahathir Mohamad menyatakan bahwa tanpa sekolah vernakular, masyarakat akan lebih bersatu. Teo Kok Seong juga mengkritik bahwa sekolah vernakular dapat memperkuat intoleransi dan mengurangi integrasi antar ras. Ada kekhawatiran bahwa siswa sekolah vernakular memiliki penguasaan bahasa Melayu yang lebih rendah dibandingkan dengan siswa sekolah kebangsaan. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk berkomunikasi dalam bahasa nasional. Kekurangan dalam pengajaran bahasa Melayu di sekolah vernakular sering disebut sebagai salah satu penyebab masalah ini. Isu utama yang sering dibahas adalah dampak sekolah vernakular terhadap status dan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional. Ada kekhawatiran bahwa penguasaan bahasa Melayu di kalangan siswa sekolah vernakular lebih rendah yang dapat menghambat integrasi sosial dan profesional mereka di kemudian hari. Isu bahwa sekolah vernakular menyebabkan bahasa Melayu terpinggirkan sering menjadi topik perbincangan dalam konteks pendidikan dan integrasi nasional di Malaysia. Bahasa Melayu sebagai bahasa nasional Malaysia memiliki peran penting dalam menyatukan negara yang beragam etnis. Namun, keberadaan sekolah vernakular yang menggunakan bahasa ibu seperti Mandarin dan Tamil sebagai bahasa pengantar utama telah menimbulkan kekhawatiran bahwa penguasaan bahasa Melayu di kalangan siswa mungkin terpengaruh. Aspek-aspek utama bahwa sekolah vernakular menyebabkan bahasa Malaysia semakin terpinggirkan. Kelemahan penguasaan bahasa Melayu. Ada anggapan bahwa siswa sekolah vernakular memiliki penguasaan bahasa Melayu yang lebih lemah dibandingkan dengan siswa sekolah nasional. Ini dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk berkomunikasi dengan baik dalam bahasa nasional. Kurang penggunaan harian. Di sekolah vernakular, bahasa Melayu diajarkan sebagai mata pelajaran tetapi tidak digunakan sebagai bahasa pengantar utama. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya paparan harian dan praktis dalam penggunaan bahasa Melayu.
Pergaulan terbatas. Siswa dari sekolah vernakular mungkin memiliki sedikit kesempatan untuk bergaul dengan siswa dari etnis lain karena mereka belajar dalam lingkungan yang lebih homogen dari segi bahasa dan budaya. Hal ini dapat menghambat upaya integrasi nasional. Pemisah siswa berdasarkan etnis. Meskipun sekolah vernakular membantu melestarikan bahasa dan budaya tertentu, hal ini juga bisa dilihat sebagai pemisah siswa berdasarkan etnis, yang mungkin menghalangi upaya membentuk identitas nasional yang bersatu. Bahan pengajaran dan guru. Masalah kekurangan bahan pengajaran berkualitas dan guru yang mahir mengajar bahasa Melayu di sekolah vernakular juga menjadi perhatian. Ini dapat mempengaruhi efektivitas pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. Sejumlah tokoh terkemuka di Malaysia mengkritik keberadaan sekolah vernakular karena dianggap menghambat integrasi nasional dan meminggirkan bahasa Melayu. Beberapa tokoh yang menentang sekolah vernakular termasuk Tun Dr. Mahathir Mohamad. Mantan Perdana Menteri Malaysia ini berpendapat bahwa tanpa sekolah vernakular, masyarakat akan lebih bersatu. Menurutnya, sistem sekolah yang terpisah berdasarkan bahasa menghambat persatuan nasional dan mendorong pemisahan etnis. Teo Kok Seong, mantan profesor studi etnis di Universiti Kebangsaan Malaysia dan anggota Dewan Profesor Nasional ini menyatakan bahwa sekolah vernakular, khususnya sekolah Cina, bisa menjadi tempat berkembangnya intoleransi yang mengarah pada kurangnya integrasi antar ras. Pandangan dari tokoh-tokoh ini mencerminkan ketegangan yang terus berlanjut mengenai peran dan dampak sekolah vernakular terhadap persatuan dan penggunaan bahasa Melayu di Malaysia. Beberapa bukti menunjukkan bahwa ada sejumlah orang Malaysia yang kurang fasih berbahasa Melayu. Seperti kejadian di Immigration, terdapat laporan di mana seorang wanita tidak dibenarkan memperbaharui paspornya karena tidak bisa berbahasa Melayu dengan baik. Ini menunjukkan bahwa ada warga Malaysia yang tidak cukup mahir dalam bahasa nasional mereka. Jika pemerintah Malaysia tidak segera mengambil tindakan, maka kepunahan bahasa Melayu di Malaysia rasanya tidak lama lagi.